Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi dengan saya di channelnya Pensiona Official ya. Di video ini saya tidak akan membahas mengenai paket promo, harga senapan angin, ataupun update stok ya. Karena di video ini saya ingin menjelaskan sambil curhat, karena beberapa hari kemarin itu saya diomeli dari beberapa konsumen yang pernah belanja senapan angin di tokonya Pensiona Official. Yang rata-rata mereka-mereka ini kan pemula. Nah, kemarin itu ada kejadian seperti ini. Belanja senapan angin PCP bocap yang tabungnya 500 cc. Serinya itu kalau nggak salah high grade yang popornya taktikal. Dan ada juga yang belanja itu PCP bocap serinya efek royal. Itu ada kendala setelah barangnya sampai, kalau enggak 3 atau 4 harian setelah pemakaian, itu ada kebocoran di bagian valve. Teman-teman tahu valve? Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi senapan angin ini ada namanya valve. Valve ini teflon untuk sekat penghubung dari angin yang ada di dalam tabung. Itu ketika ditembakkan atau pin hammernya ditekan, ya, itu nanti anginnya akan masuk ke lewat laras. Jadi kayak apa ya? Standby khusus untuk angin, alat untuk angin ya, untuk dorong nanti ketika ditembakkan angin yang di dalam tabung itu masuk ke dalam transfer laras, kemudian anginnya keluar ya, atau pelurunya keluar. Itu ada kendala di bagian valve-nya. Nah, yang kemarin saya lihat ternyata problemnya hanya pemakaian atau perawatan dari pompanya yang kurang diperhatikan, yang mengakibatkan senapan anginnya yang digunakan itu ada kebocoran. Nah, akan saya jelaskan detail, siapa tahu teman-teman yang pengen belanja senapan angin PCP bocap ataupun senapan angin PCP apapun yang berkaitan dengan pokoknya yang PCP ataupun yang gejluk itu menggunakan valve semuanya. Akan saya jelaskan terperinci kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Supaya teman-teman yang lain juga paham, supaya teman-teman yang lain juga nanti tahu, ngerti, atau mungkin boleh video ini di-share ke teman-teman atau komunitas yang nantinya pengen belanja senapan angin PCP bocap supaya tidak terjadi hal yang serupa. Oke, simak dulu aja video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiona Official supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap ya? Yuk langsung saja dibahas. Nah, jadi curhat dulu ya. Jadi kemarin itu 3 atau 4 hari yang lalu saya dimarahi habis-habisan oleh beberapa konsumen yang pernah belanja senapan angin di Pensiona Official. Ternyata setelah saya video call, saya lihat, saya teliti, ternyata problemnya ada di selang pompanya yang selang pompa yang dimiliki oleh konsumen yang pembeliannya bukan dari kami. Jadi ceritanya itu ada konsumen belanja senapan angin, tapi pompanya itu pompa bukan dari kami. Beliau sudah punya pompa di rumah, ya, pompanya agak lama, tapi selangnya ini nggak dirawat, sehingga selangnya kotor. Ketika digunakan untuk pompa senapan anginnya yang dari kami, terjadi kebocoran. Nah, ini sering terjadi di beberapa senapan angin khususnya kelas PCP ya, PCP yang bocap atau yang tabung kecil, karena ini rawan sekali. Jadi ya, kebocoran dari senapan angin itu bukan karena senapan anginnya, tapi bisa jadi faktor di luar senapan angin. Salah satunya yaitu selang pompa yang kotor. Bagi teman-teman yang belum tahu valve itu ada di mana untuk kelas senapan angin PCP bocap, di sini nih. Kelihatan nggak? Jadi di sini itu ada rangkaian teflon dan pernya yang dimana saling menghubung satu sama lain. Ketika anginnya ini di dalam tabung ya, khususnya untuk yang menggunakan pompa manual ataupun electric portable yang ada selangnya seperti ini yang saya pegang ini, ya, itu ketika selangnya kotor ya, digunakan untuk pompa, angin yang masuk ke dalam itu membawa kotoran, sehingga ya, biasanya yang terjadi ketika kotoran itu sudah menggumpal banyak ya, akan terjadi penyumbatan di bagian komponen senapan angin, terutama di bagian dalam yang dimana itu dalam itu ada sil-silnya. Yang terjadi adalah pasti ada kebocoran. Pernah menjumpai gini, bocor lewat ini, lewat selang pengisian atau kopler jantan, anginnya setelah dipompa, ketika dicabut selangnya, anginnya nggak mau berhenti. Ada juga yang pernah mengalami gini, di bagian ini, valve-nya ini ada rembesan bocor kayak gelembung-gelembung gitu. Atau ada juga yang seperti ini. Ketika habis dipompa,
digunakan untuk nembak beberapa kali, itu anginnya nggak mau berhenti. Anginnya keluar lewat lubang pengisian mimis atau enggak lewat laras. Pernah terjadi seperti itu? Nah, itu disebabkan karena satu, karena valvenya kotor. Nah, kotor valve disebabkan karena perawatan salah satunya. Ini yang pertama ya, yang sering terjadi itu dari selang pompanya yang nggak bersih. Jadi, teman-teman yang punya selang pompa yang di rumah, punya pompa manual, elektrik ataupun portable, pastinya perhatikan ya. Untuk selang pompanya ini rawan sekali kotor kalau hanya disimpan di tempat yang terbuka, ya. Terus tanpa dirawat, ini bisa menjadi faktor ini di bagian lubang-lubangnya ini ada kotoran yang masuk ke dalam, sehingga ketika waktu dipompa kotorannya masuk ke dalam yang bisa menyumbat di bagian beberapa komponen, salah satunya di koplernya bisa, di sekat penghubung di sini juga bisa, atau di bagian valvenya. Dan itu nanti ketika valvenya kotor, pasti ada kebocoran seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal video. Ya, makanya perawatan selang pompa ini harus diperhatikan benar-benar ya. Yang setelah dipakai, pastikan tutup ya. Jadi di bawaan pompa itu ada tutupnya. Dan itu harus ditutup. Nanti kalau sudah nggak dipakai lama atau disimpan, pastikan ininya bersih. Kalaupun sudah pernah dipakai terbuka seperti ini, sebelum digunakan untuk memompa senapan angin yang baru atau senapan angin yang lain, pastikan bersih dulu. Kalau sudah kotor, cara membersihkannya gampang sekali. Tinggal disemprotkan aja beberapa kalau punya kompresor angin yang kencang itu bisa langsung bersih itu. Kalau enggak, bisa pakai pertama atau pertalite, dibersihkan dulu bagiannya, kemudian kasih pelumas. Kan di dalam itu ada sealnya. Jadi kasih pelumas secara berkala, kemudian bersihkan pakai kain kasa atau kain bersih. Ya, setelah bersih kemudian bisa digunakan untuk memompa. Jangan sampai dalam kondisi kotor digunakan untuk memompa, pasti dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya senapan anginnya pasti bocor. Yang pertama. Yang kedua adalah karena ada beberapa bram mimis yang tertinggal di laras itu masuk ke dalam. Pernah dengar seperti ini atau mungkin baru dengar saat ini? Nah, ini saya teliti dari beberapa data yang saya kumpulkan, saya uji lapangan langsung, dan ada beberapa teman-teman senior saya yang menjelaskan mengenai hal tersebut, dan saya simpulkan ternyata benar. Jadi, selain selang pompa ini kotor, kebocoran dari senapan angin yang umumnya terjadi itu bisa disebabkan karena bekas sisa mimis atau bram mimis yang menggumpal di dalam laras masuk ke dalam bagian komponen dalam. Ya, sehingga bramnya ini itu kan ikut terbawa oleh pelumas. Jadi di dalam ini kalau teman-teman bongkar itu pasti ada pelumasnya. Itu ada serbu-serbu hitam kecil-kecil, lembut banget. Kalau dilihat dari mata seperti ini ya kelihatannya kayak kotor biasa. Tapi itu ada beberapa bram yang sifatnya dia ketika mengendap terlalu lama di dalam, menggumpal, sehingga akan berpengaruh dari segi sistem kinerja di bagian dalam senapan angin tersebut. Sehingga dalam jangka pendeknya, saya ulangi lagi, ya itu pasti ada bocor. Pasti dalam jangka panjang juga akan terjadi bocor. Salah satu cara yang paling efektif yang sering saya lakukan adalah pastikan dulu sebelum menggunakan kondisi mimis yang masuk ke dalam magazin atau masuk ke dalam loading mimis dengan kondisi yang benar-benar normal dan tidak cacat. Yang pertama. Yang kedua, kalau sering dipakai, pastikan pemberian pelumas di bagian loading mimis ataupun laras itu secara rutin dan berkala. Efektifnya, kalau sering digunakan, sering ya, setiap hari digunakan, itu pastikan 1 minggu 2 kali pemberian pelumas. Atau enggak, jarang sekali dipakai, ya 2 minggu atau 3 minggu sekali lah baru dikasih pelumas. Yang penting lihat aja di bagian komponen tempat masuknya mimis, terutama di bagian loading dan di bagian laras, kalau sudah agak kering, ya kondisinya sudah pelumasnya habis, itu bisa dikasih pelumas. Pelumasnya bebas pakai pelumas apapun selama kondisinya baru ya, pakai oli motor, oli mobil, minyak rem motor ataupun minyak apapun yang sifatnya pelumas itu bisa dipakai pada unit senapan angin. Tapi dengan catatan kondisinya harus yang baru, jangan yang bekas. Contohnya kalau teman-teman pakai oli bekas sama saja, nanti bisa memperpendek umur kinerja dari senapan angin tersebut. Ya, jadi pastikan nanti sebelum menggunakan senapan angin, khususnya jenis PCP yang bocap ataupun yang tabung kecil, perawatan itu harus yang utama. Karena nggak boleh asal
penggunaan saja. Kalau hanya asal saja, ya biasa apes-apesnya senapan anginnya pasti bocor. Oke. Kalau sudah bocor, ya otomatis harus dibersihkan. Harus dicek ulang bocor di bagian mana. Kalau sudah ketemu, ya dibersihkan lah. Pokoknya beberapa komponen. Kalaupun ada seal yang rusak, bisa diganti dengan seal yang baru. Nanti sudah normal kembali. Oke, jelas ya. Jadi itu. Nah, kembali ke cerita. Jadi kemarin itu ada konsumen yang marah-marah. Sempat saya jelaskan lewat video call. Ternyata beliau sudah menerima karena mereka yang pernah belanja senapan angin yang ada di kami itu belum pernah sama sekali pakai senapan angin jenis PCP ya, yang bocap tabungnya 500 cc ya. Jadi itu yang sering sekali saya ingatkan kembali ke teman-teman sobat hunter, terutama yang pemula, soal senapan angin PCP bocap atau yang tabung kecil itu harus perawatannya super ekstra. Kalau hanya asal dipakai saja, ya saya nggak berani menjamin umurnya bisa panjang. Terutama di ketahanan seal. Karena untuk nyawanya senapan angin itu kalau sudah bocor, pasti sealnya berkendala. Ya, itu harus dibersihkan, harus diganti dengan yang baru. Itu ya, jadi sekedar tips aja dari saya, khusus teman-teman sobat hunter, supaya aman-aman saja saat digunakan. Jadi saya punya senapan angin PCP yang khusus untuk saya pakai sendiri di rumah. Itu jenis FX Airgun versi yang lama. FX Airgun FX Crown Smooth Twist kalau nggak salah. Itu tahun 2017-2018. Saya masih ada satu. Dari saat ini yang sering pakai itu kakak saya. Di rumah itu nggak pernah sama sekali bocor dan belum sama sekali pernah bongkar. Di bagian komponen tabung ya, kalau yang silarasnya pernah saya ganti 2 kali kalau nggak salah, karena kakak saya lupa memasukkan mimis, akhirnya mimisnya tersumbat di bagian dalam. Nah, sealnya yang loading mimis pecah, saya ganti yang baru. Kalau komponen bagian dalamnya aman saja, karena saya perhatikan kalau selang pompanya ini sudah kotor, saya harus bersihkan dulu sebelum saya gunakan. Ini yang nyawanya yang nomor 1 nih, PCP ya terutama. Jika teman-teman masih ada kendala atau mungkin menjumpai kendala yang lain soal senapan angin PCP, kebocoran atau kendala sistem ya, terutama produk dari kami, silakan bisa langsung dikonsultasikan dengan timnya kami. Jangan dibongkar sendiri, jangan di-upgrade, dan jangan diakali sendiri. Karena kalau teman-teman bongkar sendiri, atasi sendiri, upgrade, parah-parahnya di-upgrade atau diakali sendiri di luar standar bawaan pabrikan, saya tidak bertanggung jawab nantinya kalau ada kendala apapun. Soalnya kenapa? Kalau sudah menyalahi aturan atau merombak standar bawaan dari pabrikan, itu bukan tanggung jawab dari pabriknya lagi. Nah, jadi teman-teman supaya nanti sama-sama amannya, sama-sama kita bisa enak nanti menangani kendalanya, silakan bisa langsung dikonsultasikan dengan timnya kami lewat WA, nanti siap dibantu. Itu ya, jelas ya. Jadi kesimpulannya di video ini, kebocoran dari senapan angin PCP bocap tabungnya 500 cc ataupun senapan angin PCP yang lain ya, itu terutama poin utamanya adalah karena faktor pemakaian dan perawatan. Jika pemakaian dan perawatannya benar, pasti untuk umur senapan angin bisa panjang. Ya, ini bisa di-share ke teman-teman sobat hunter, bisa bagikan ke beberapa komunitas-komunitas yang ada di wilayah masing-masing supaya nanti kedepannya senapan anginnya awet digunakan sampai kapanpun. Ya, kalaupun penggantian seal durasinya lama lah ya, mungkin setahun atau 2 tahun pemakaian, wajar lah itu bisa dipakai atau bisa diganti seal yang baru kalau sudah menemui beberapa keausan atau kondisi sealnya sudah rusak. Mungkin pemakaian 3-4 tahun lah, oke, nanti bisa diganti dengan seal yang baru. Itu aja informasi yang bisa saya share ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, dan khusus untuk Bapak, siapa tadi kemarin, saya lupa, konsumen yang kemarin saya beli di tempat kami ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak, sudah komplain, sudah menghubungi kami di jam kerja ya. Dan semoga tips-tips yang saya berikan kemarin, informasi-informasi yang sudah saya share ke Bapak bisa membantu dan bermanfaat. Tenang saja, ya nanti kalau ada kendala lagi silahkan bisa langsung dikomplainkan, bisa langsung diinfokan ke timnya Mayasona Official, nanti pasti siap dibantu. Itu aja ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Mayasona Official. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Jawa Timur.